Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini gue bakal ngejelasin tentang perjalanan gue belajar bahasa Jepang sampai berangkat saat ini. Jadi awal gue ikut belajar bahasa Jepang itu dari nol. Misalkan kalian yang masih takut karena nggak tahu apa-apa tentang Jepang ini, apalagi tentang bahasa Jepang, kalian cocok berarti. Karena gue pun sama seperti kalian, gue pas awal belajar pun nggak tahu sama sekali hiragana, katakana itu gue nggak tahu. Jadi nanti ketika kalian di LPK itu kalian diajari oleh sensei yang ada di sana untuk belajar hiragana dan katakana. Dan gue awal belajar bahasa Jepang itu di LPK Penampungan, di LPK Kazuo yang ada di Purbalingga. Gue di sana kurang lebih 3 bulan itu buat belajar hiragana katakana sampai bab 15. Dan untuk biayanya itu sekitar 5 juta. Setelah itu gue dipindahkan ke LPKSO. Nah, bedanya LPKSO dan LPK Penampungan itu adalah kalau misalkan LPK Penampungan hanya belajar saja, belajar bahasa Jepang saja, dan LPKSO belajar dan juga bisa memberangkatkan siswa-siswanya ke Jepang. Kalau LPK Penampungan ini tidak bisa memberangkatkan siswanya ke Jepang karena dia belum SO. Jadi ketika gue udah dipindahkan ke LPKSO, yaitu di daerah Semarang, dan namanya itu LPK Bumi Ika Nuswantara atau LPK BIN yang ada di Semarang Utara, Pondok Indra Prasta, Jalan Sembrodo 2C 153, Lombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, di Jawa Tengah. Nah, kalau lebih tepatnya dekat dengan stasiun Poncol. Nah, ketika gue nyampe di LPK BIN, di LPK Bumi Ika Nuswantara, itu biasa registrasi dulu, registrasi, dan juga ada tes-tesnya juga. Pertama itu ada tes matematika dan ada tes psikotes. Dan awal masuk di sana itu ada biaya uang muka. Kalau tahun kemarin 2024 itu kurang lebih 15 juta untuk uang mukanya saja. Jadi setelah registrasi nanti dimintakan untuk biaya uang muka kurang lebih sekitar 15 juta. Itu untuk biaya belajar hiragana, katakana, kanji, dan juga tempat tinggal, dan juga makan selama sehari 3 kali. Nah, kebetulan ada anak kecil Jepang kepo dia. Oke, kita lanjut. Jadi setelah itu kalian belajar selama 3 bulan. Itu dibelajar hiragana, katakana dengan Minane Hongo 1. Itu kalian dikasih dari LPK langsung bukunya. Nah, kalian dikasih tempat tinggal. Setelah itu kalian selama belajar 3 bulan. Itu ketika ada job, interview pekerjaan atau mensetsu. Nah, kalau walaupun kalian masih belajar, ketika misalkan kalian itu pantas atau layak buat ikut mensetsu job itu, kalian bisa diikutkan. Dan jika lolos dalam mensetsu itu, walaupun kalian masih belajar tahap pembelajaran, itu gak akan lama akan berangkat. Mungkin jedanya sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. 4 bulanan lah. 4 bulan sampai 6 bulan kalian akan berangkat. Dan ketika kalian selama belajar 3 bulan belum dapat job, kalian gak usah takut, gak usah panik. Karena dari pihak
BIN pun dari pihak LPK pun nggak akan kabur. Kalian tetap dipantau dan komunikasi. Kalian akan tetap dikasih job untuk ikut mensetsu job-job yang lain. Dan job yang ada di BIN ini cukup banyak. Antara lain ada genba, ada pengelasan, ada laundry dan jahit, dan banyak lainnya. Dan buat kalian misalkan yang cewek mau ikut join itu bisa, karena di sana pun juga banyak dari cewek pun ada, apalagi yang cowok lebih banyak. Selama 3 bulan kalian gak hanya belajar bahasa Jepang, kalian pun diajari budaya-budaya Jepang itu seperti apa. Terus kalian diajari persiapan mental sebelum berangkat ke Jepang. Terus dilatih juga fisik, karena di sini kan 4 musim. Jadi fisik tubuh kita itu harus kuat dan juga biar terbiasa gitu. Setelah belajar, misalkan setelah kalian dapat job, nah kalian ngurus berkas, visa, paspor itu yang ngurus itu pihak dari LPK. Dan nanti ketika kalian sebelum berangkat, kalian ada kelas pemantapan. Nah kalian kelas pemantapan ini belajar 1 bulan, belajar bahasa Jepang lagi. Ibaratnya kayak kalian udah lama nggak belajar, terus kalian dapat job kan, interview dapat job. Nah pasti banyak yang lupa kotoba itu, makanya ada kelas pemantapan buat mengulas lagi bahasa Jepang kalian sebelum berangkat dan persiapan sebelum berangkat. Dan pemberangkatan pun itu dari Bandara Semarang, mungkin aja transit ke bandara yang ada di mana pokoknya bandara internasional di Indonesia lah. Ada di mana-mana kan, kayak Soekarno, ada yang di Bali, ada yang di mana gitu kan. Dan setelah sampai Jepang, kalian itu nanti dijemput oleh pihak Kumiai. Nah nanti di pihak Kumiai, nanti kalian diajak ke senta atau tempat pembelajaran di Jepang sini. Nah kalian pun di sini belajar selama kurang lebih 1 bulan. Dan itu pun belajar bukan orang Indo saja, dari negara lain pun ada. Kalian belajar kurang lebih 1 bulan. Setelah belajar, kalian akan diantar ke kaisa atau perusahaan kalian masing-masing. Dan nanti pihak Kumiai pun ketika kalian baru datang itu dikasih uang saku yang sudah ada di kontrak kerja itu. Nah nanti kalian dikasih berapa mang selama buat 1 bulan pembelajaran itu gitu. Dan fasilitas yang didapatkan dari perusahaan itu ya pasti ada sepeda, terus baju kerja, kelengkapan pekerjaan lah, baju, sepatu, topi dan lain-lain. Dan ada surat kesehatan, dan juga ada surat ibaratnya kayak pensiunan lah. Terus sebelum kalian belajar, kalian akan diikutkan tes medical check up atau yang dikenal MCU. Itu ada di daerah Semarang. Kalian MCU dulu, medical check up. Itu kalau misalkan kalian lolos medical check up-nya di rumah sakit, kalian baru bisa lanjut ke belajar bahasa Jepang. Setelah itu nanti pun ada medical check up lagi pas ketika kalian pemantapan. Itu akan medical check up lagi, medical check up yang kedua. Ketika lolos juga baru kalian berangkat ke Jepang. Setelah nanti di Jepang pun kalian ada medical lagi. Jadi selama itu 3 kali medical check up di senta, nanti di senta Jepang sini, di tempat pembelajaran Jepang. Kalian pun akan medical check up
yang ketiga. Nah, nanti ketika kalian lolos, mudah-mudahan lolos, sehat, itu kalian baru diantarkan ke perusahaan. Tapi jikalau memang kalian ada bermasalah atau sakit lah dalam tubuh kalian, kemungkinan itu balik lagi ke kebijaksanaan dari perusahaan, apakah kalian dipulangkan atau bisa juga untuk berobat. Kalau misalkan berobat itu bisa, ya berarti mungkin kalian bisa lanjut. Tapi kalau misalkan nggak bisa, kemungkinan besar kalian dipulangkan lagi. Dan untuk jam kerja di Jepang itu dari jam 8:30 sampai jam 5:30. Kalau untuk, nggak tahu ya semuanya itu sama atau tidak. Kalau untuk di perusahaan atau di Kaisa tempat saya itu dari jam 4:30 sampai jam 4:30 sore gitu. Dan untuk belajar pun sama, mulai dari jam 8:30 pagi sampai jam 4:30 sore. Mungkin sekian videonya. Buat kalian yang mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau mau lebih jelasnya, kalian bisa langsung DM Instagram gua, nanti gua cantumin. Nanti kalian bisa follow dan juga bisa DM langsung. Nanti gua bantu buat kalian berkomunikasi langsung ke staf yang ada di LPK Bumi Karnuswantara ini. Oke. Kalau misalkan ada, langsung aja. Oke. Buat kalian yang mau ikut belajar, yang mau ikut kerja di Jepang, jangan ragu. Yang penting niat dan berani. Oke. Thank you semuanya. Let's go. Bye bye.